Tidak ada contoh yang paling layak untuk kita jadikan contoh idola adalah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ini laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini pakai dua taukid. Yang pertama adalah lam mauti ahlil qasam. Kemudian yang berikutnya adalah qad. Kemudian setelahnya qad ada kana yang pakai fi'il madhi. Ini menunjukkan adalah tahqiq. Benar-benar terjadi. Memang benar seperti itu. Yang pertama adalah lam taukid mauti ahlil qasam, seakan-akan sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sumpah. Benar-benar sudah kejadian bahwasanya di dalam Rasulullah itu adalah ada suri toladan yang baik. Maka kalau kita mau mencari contoh kemana? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa? Bagi orang yang memang kepingin menuju Allah. Pengen dekat Allah, pengen kenal sama Allah, pengen hari akhirat, pengen banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh terbaiknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di akhlak, di atas akhlak yang agung. Ini lagi-lagi dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi, pakai taukid yang berulang-ulang. Wa innaka. Yang pertama adalah nun taukid, inna. Benar-benar, engkau adalah la'ala hulukin. Sekali lagi, pakai lam mauti ahlil qasam. Benar-benar sumpah, engkau itu berada di atas akhlak yang agung. Lagi-lagi hadirin. Betul-betul Rasulullah ini disebutkan la'ala khuluqin azim, ini berarti ada akhlak Rasulullah ini di atasnya. Kalau ada akhlak mulia, akhlak yang istimewa, akhlak yang agung, ini Rasulullah berada di atasnya. Nah, kita mau nyari contoh siapa lagi? Kalau tidak dari Nabi Muhammad SAW. Maka betul-betul kita kembali, kita teliti, kita cari bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupannya. Ya, dalam segala aspek kehidupannya kita jadikan Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi kita semuanya. Nama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sempurna, yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah SAW diutus, itu tujuannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mengaku kepingin dekat sama Allah, pengen kenal sama Allah, pengen punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan, ya, tidak ada jalan kecuali mengikuti jejak kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diucapkan siapa itu? Abu Yazid Al-Bustami, ya. Kullu babin ilallahi masdudah illa man iktada bi athari Rasul SAW. Semua orang yang menuju pintu Allah, dekat Allah, kenal Allah, diridhoi Allah, dicintai Allah, tidak ada jalan lagi kecuali bagi orang-orang yang mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Kul Muhammad, ucapkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad. Muhammad, ucapkan. Ucapkan apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalian, ini perintah Allah, ya, Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Kalau memang kalian itu ngomong cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kalau sudah
mencintai Allah Subhanahu, kalau sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Kalau kalian ternyata ngaku cinta, kepingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah balik mencintai kalian. Kalau enggak, ibaratnya tepuk sebelah tangan. Keplok niku, tepuk tapi sebelah tangan tok. Hasil enggak? Gitu. Ada suaranya? Enggak ada, sama. Kita kepingin dapat cintanya Allah, kita ngomong cinta kepada Allah, pengen deket, pengen kenal sama Allah, pengen ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata enggak ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepuk sebelah tangan. Enggak dapat cinta Allah, enggak dapat ridho Allah, enggak dapat dekat kepada Allah, enggak dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Enggak ada jalan hadirin. Enggak ada jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita ikuti? Akhlaknya Nabi. Kenapa? Kalau Rasulullah itu khalqan wa khuluqannya paling istimewa. Beliau secara penciptaannya luar biasa. Secara akhlaknya juga luar biasa. Cuma pertanyaannya, lain jenengan tiru-tiru Kanjeng Nabi dalam fisik beliau, bisa enggak? Enggak bisa. Ini sampai disifatkan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau wahai Rasulullah seakan-akan engkau itu diciptakan sesuai selera hatimu. Nyuwun ngapunten iki jujur-jujur jenengan lek dikan pilih no, pengen dadi ganteng apa elek? Nggih, kulit halus apa beguduk? Nggih, pengen fisiknya sehat, sing istimewa ideal, ngoten napa rodok terlalu cendek, rodok keduren, rodok kelemon, rodok kekuruan. Kan pengennya sing sempurna, ngoten nggih? Tapi apa daya, takdirin jenengan ngoten niku. Nggih, sami, kula nggih sami, takdire nggih ngeten iki. Apa adanya. Pengen seperti Rasulullah bisa enggak? Enggak bisa hadirin. Itu diciptakan Rasulullah paling istimewa dalam segala bentuknya. Fisik tubuhnya. Kita enggak bisa tiru. Mboten saged nggih protes dateng Gusti Allah, Gusti kula pengen kados Kanjeng Nabi. Kok ngeten modele? Mboten saged. Tapi ada hal yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Akhlaknya. Dan hadirin, ketika seseorang betul-betul mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit, ya, nggak bisa langsung sempurna, betul sakit, seketi teroni, seketi diikuti, apapun yang bisa kita ikuti, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin terkikis kekurangan-kekurangan basyariah pada diri kita ini. Kita basyariah ini kepripun toh? Basyariah itu sifat menungso, Pak. Karena al-insan makhluk khata' wan nisyan. Menungso niku panggonane salah, panggonane lali. Amen salah. Amen lali. Diluk-diluk lali aku. Diluk-diluk salah meneh. Gregeten tiyang. Terus tapi menungso kados ngoten niku. Tapi kalau orang sedikit demi sedikit dengan tahapan-tahapannya, dengan usahanya, dengan ikhtiarnya mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka sedikit demi sedikit sifat kekurangan manusia tersebut akan terkikis, akan tertular sifat Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Allahumma amin. Mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang ingin kita sampaikan adalah ada kata-kata begini, ini kata-kata ajib nih. Dibilang begini, banyak orang punya gahru dan ingin mencium baunya gahru tapi tidak mau untuk dibakar gahrunya ini. Dan banyak juga orang yang kepingin kedudukan yang tinggi tapi tidak mau melalui proses-prosesnya dengan melalui ujian-ujiannya. Pengennya langsung jadi enak. Gitu. Kula tanglet. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Habibullah nggih. Kekasih Gusti Allah nggih. Nggih. Tapi
Kanjeng Nabi itu mengalami proses-proses yang dohirnya kita bilang. Menyakitkan apa betul? Masya Allah, pingin itu kalau berangkat, alhamdulillah takdir berangkat kali murid-muridipun Habib Umar ingkang kloter pertama ya. Alhamdulillah, bareng kali ashab duf'ah ula, murid-murid Indonesia yang pertama kali belajar dengan Habib Umar, sareng kula teng mriku. Mantur ngoten haji, mantur ngoten umroh, alhamdulillah banyak pengalaman ya. Banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya akhirnya karena nebeng tiang-tiang saya dapat dikunjungkan ke sini, dikunjungkan ke situ, ya pokoknya gandol ngoten ternyata nggih tutuk ya. Oleh ternyata. Nggih, pokoknya gandol ngoten ternyata bisa. Lah niku hadirin kang dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita dikeliling-kelilingkan ke tempat-tempat yang pernah dipakai sholat oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu diwakafkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi masjid. Jumlahnya ada 40 sekian tempat di situ. Alhamdulillah. Kemarin beberapa tahun yang lalu kalih pemerintah mriko, senes pemerintah aja nih, kalih tiang-tiang dalam kutip mriko nggih. Jenengan pun paham insyaallah nggih. Paham mboten nggih? Paham nggih? Niku mboten pareng. Ada sebagian masjid bahkan dibongkar. Tapi ada yang sampai sekarang masih bangunan asli, alhamdulillah. Tapi saat niki malah dibuka destinasi wisata religi terus ngoten kalian. Ya ala kulli hal wis oleh dibuka, sing penting kita bisa lihat, kita ambil ibroh. Ibroh napa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW perjuangannya hadirin. Mboten gampang ternyata. Mboten gampang ternyata. Ya Allah, mati-matian dikelilingaken pas kejadian teng Uhud niku ditunjukaken Sayyidina Ali teng pundi, Kanjeng Nabi Muhammad teng pundi, Sayyidina Abu Ubaidah teng pundi. Masya Allah, ditunjukaken detail betul baru kita. Dan pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dihasar, di embargo lek bahasane nggih. Berarti semua orang berkonspirasi untuk supaya ini Muhammad ini dan siapapun yang ikut dia ini ndak kopen, gak oleh dodol, gak oleh tuku, diembargo, ngerti sih? Pun dikucilkan sama orang-orang, nyuwun ngapunten, saking susahnya sampai orang-orang, ya, sahabat Kanjeng Nabi makan rumput, saking parai, nyuwun ngapunten nggih, ketika bebucal, nyuwun ngapunten, buang air besar, niku sampai kotorannya seperti kotoran kambing. Saking makan rumput tok. Kados ngoten hadirin. Perjuangan nih dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Semuanya mengalami prosesnya. Nah, kalau ternyata terjadi seperti itu, maka apa sikap kita? Kita lihat jejak langkahnya beliau bagaimana, kita tiru, selesai. Insya Allah pertolongan sebentar lagi akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tutup wonten kula diceritani niki saking tiang Tarim asli, tiang mriko langsung. Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib, guru kawula panjenengan sedaya nggih. Niku ketika datang kan ceritane ngeten. Teng kota Tarim, teng Yaman niku, teng Hadramaut niku pernah dikuasai oleh Suyu'i. Suyu'i niku komunis. Karena memang waktu itu komunis dan kapitalis rebutan. Sing kapitalis njajah teng mriko, sing komunis njajah teng mriko, termasuk diantaranya Indonesia badhe dikuasai komunis riyen nggih, ngoten nggih. Alhamdulillah gagal total. Alhamdulillah diantaranya nggih ngoten. Tim mereka dikuasai oleh komunis, para ulamanya disiksa, masya Allah, terluka, wonten sing terbunuh. Abayah Habib Umar itu diculik, jasadnya tidak dikembalikan. Nggih, berarti dimakamkan di mana tidak tahu. Ada yang terluka, ada yang terusir sak pinunggalane. Pada kesimpulannya, pada singkat ceritanya, setelah komunisnya itu terusir, alhamdulillah, ternyata para ulamanya masih cedera, tidak bisa banyak gerak. Oke, tidak bisa banyak gerak. Akhirnya dimasuki pemahaman yang lain. Mereka bagus pertamanya masuk ke masjid, kemudian ngimami tok,
mantun ngoten usul. Gimana kalau 1 minggu sekali wonten kajian? Oh bagus. Dulu banyak kajian, sekarang enggak ada. Kajian mulai ternyata. Enggak boleh ziarah kubur. Tawasul syirik. Mulai wes maulidan bid'ah sak pinunggalane. Oh ngoten niku punan. Dan itu masalahnya adalah diblok, ditaruh semuanya imam-imam itu di masjid jami, kemudian disebar ke semua masjid. Berarti terkuasai itu sudah. Mantun ngoten. Habib Umar tasik nem, tasik sehat, tasik kuat. Dari pulang dari Beirut ke Tarim. Diterima? Enggak bisa. Sudah diblok semua masjid itu. Saged mlebet? Oh itu saged. Ngajar. Rubat Tarim ditutup, baru ditutup oleh komunis. Kubah Muroyen ditutup. Semua lembaga-lembaga pendidikan di zaman komunis tidak boleh beroperasi. Gitu, sakit kan? Terus pripun? Mau di masjid tidak bisa dan seterusnya. Beliau pakai sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika dakwah dipersulit, maka pakai dakwah sirriyah. Dakwah sembunyi-sembunyi di rumahnya Darul Arkom. Di rumahnya Arkom, nggih. Ngajar di situ, kemudian sampai muridnya kuat, baru muridnya keluar. Sami. Beliau enggak di masjid, enggak bisa. Beliau di rumahnya seseorang, ngajar di situ, muridnya kuat, baru dikirim ke masjid-masjid. Begitu dikirim di masjid, mau ceramah, ditolak hadirin. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu bukan main-main. Kalau ceritani mawon, sekilas info. Nggih, sekilas info, pas ceramah lampu dipateni moro-moro ler. Diantemi. Nggih, Pak jenengan wani ning ngoten niku. Halo? Ceramah terus mari ngono lampu dipateni dikeruyuk wong sak masjid. Halo? Mantun. Sampai kejadian seperti itu, tapi tetap jalan. Berusaha sampai akhirnya alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada di kota Tarim dan itu tidak ada sudah. Yang ada cuma di pinggiran tok. Kenapa? Yang dipakai cara nih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dibalik akan mriko. Ketika mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami ini, kok angel ya aku. Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Berarti aku ki cobaan tok. Kanjeng Nabi mau diangkat derajatnya mengalami proses-prosesnya. Hadirin terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat hadiah paling istimewa yaitu Isra Mi'raj. Mi'raj itu kepanggih dat Gusti Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Yaqodotan lama-nama, ruhan wa jasada. Melek, enggak tidur, bukan ngimpi. Dengan jasad dan ruhnya semua kepanggih kali Gusti Allah Subhanahu wa taala bainal qausain. Cuman deket jaraknya kali Gusti Allah. Tapi prosesnya aderenge pripun? Mantun dihasar, diembargo wau. Baru aja diembargo, ternyata pamannya yang selalu membela beliau meninggal dunia. Nah bayangin ya. Di tahun yang sama, 3 bulan apa 3 hari? Supaya kok. 3 bulan apa 3 hari? 3 bulan, ya 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan kemudian istrinya yang selalu mendukung beliau meninggal. Jenengan bayang niku. Pon bar kangelan kados ngoten niku paman yang selalu mendukung, melindungi, meninggal dunia, istri yang selalu mendukung beliau meninggal dunia juga. Sampai disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Baru Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah. Saderenge diangkat tak bereng, saderenge diparingi hadiah hadirin, diparingi riyen ujian. Lha iki pengen wangine gahru enggak gelem dibong. Pengen alim enggak gelem belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Enggak ada satu orang pun lahir dalam keadaan alim itu enggak ada. Pengen sugih enggak kerja. Pengen sukses ungkang-ungkang. Pengen pengen tok iki. Nggih, lek niki lek wonten teng imune teng ngene HP niku wonten dikeplak ngeten terus kali di ngimpi ngoten. Nggih. Atau wonten setunggal malih kalih dikeplak ngeten tuman ngoten. Tidak ada hadirin. Maka ketika kita mengalami apapun dalam kehidupan, kita kembalikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah sosok terbaik bagi kita, sosok contoh tauladan yang terbaik bagi kita. Apapun keadaannya kita hadapi. Ngoten insyaallah nggih. Mugi-mugi penaringan taufik hidayah inayah. Nyuwun ngapunten Yai, nyuwun ngapunten nggih niki kalih nyodong nadong apa?
nyandong donga panjenengan mugi-mugi paringi taufik hidayah inayah, mugi-mugi rencang-rencang niki saged istiqomah sedaya paringi ikhlas lillahi taala amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun dipun aturaken jazakumullah ahsanul jaza. Jalujengipun